Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mempelajari mengenai vektor. Bersama saya, Aulia Faktoria dengan SKM 1810 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Vektor sendiri memiliki pengertian, yaitu vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Dalam matematika, vektor adalah anggota dari ruang vektor. Secara geometris, vektor dapat disajikan dengan ruas garis berarah. Panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan anak panah menyatakan arah vektor. Selanjutnya di sini ada diagram vektor. Yang pertama, gambar tersebut merupakan bukan vektor karena gambar tersebut tidak memiliki arah atau anak panah. Lalu gambar kedua disebut vektor karena dia memiliki arah. Bagian-bagian vektor. Di sini ada skalar, menggunakan luas, panjang, massa, waktu, dan lain-lainnya. Merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak tertentu. Selanjutnya vektor. Vektor ini biasanya digunakan pada materi gaya, kecepatan, berat, kecepatan, dan yang lainnya. Merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu. Secara geometris sebagai ruas garis berarah atau panah dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Ada arah panah yang menentukan arah vektor dan panjang menentukan besarnya vektor. Terus ada ekor dari panah tersebut yaitu titik pangkal vektor. Ada ujung panah yang disebut sebagai titik ujung vektor. Selanjutnya, vektor ditulis dalam huruf kecil dan tebal A, K, V, dan X. Pada umumnya seperti itu. Sedangkan skalar ditulis dengan huruf kecil yang dimiringkan. Jika U dinyatakan dengan mutlak U dan panjang vektor AB dinyatakan dengan mutlak AB. Vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama disebut ekuivalen. Vektor-vektor yang ekuivalen dipandang sama walaupun mungkin terletak pada posisi yang berbeda. Jika V dan W ekuivalen, maka kita dapat menulisnya sebagai V sama dengan W. Contoh gambar vektor seperti pada gambar di samping. Ada vektor AB dan vektor-vektor yang ekuivalen. Ada notasi vektor. Seperti pada gambar di samping, ada titik A, B, dan titik O. Di sini, jika panah O dan A ditulis sebagai OA dengan garis atas panahnya itu, lalu ada AB, terus ada OB. Tapi vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Umumnya, notasi vektor ini dilambangkan dengan garis panah di atas hurufnya. Selanjutnya ada bentuk vektor. Vektor dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam kolom atau dalam bentuk baris. Yang pertama dalam bentuk kolom. Seperti gambar yang pertama. Vektor AB sama dengan B1 kurangi A1, B2 kurangi A2, B3 kurangi A3. Atau dalam bentuk baris. Pada gambar vektor AB sama dengan B1 kurang A1, B2 kurang A2, B3 kurang A3. Selanjutnya ada kombinasi linear vektor satuan I, JK, yaitu P sama dengan XI ditambah JY ditambah ZK. Dengan I sama dengan 100, J sama dengan 010, dan K sama dengan 001. Selanjutnya ada panjang vektor. Dilambangkan dengan tanda mutlak, itu di R2 atau di dimensi 2. Panjang vektor A sama dengan A1, A2. Atau A sama dengan A1I ditambah A2J. Jadi ada bentuk kolom dan bentuk baris. Dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. Jika kita ingin mencari panjang vektor dari A, kita akan menulisnya sebagai mutlak A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan vektor di R3. Sebenarnya, untuk penjumlahan dan pengurangan vektor baik pada R2 ataupun R3 itu sama rumusnya. Dan bagaimana penjumlahan dan pengurangan
di R3. Vektor A ditambah vektor B sama dengan, ini dibuat menjadi kolom A1, A2, A3 ditambah B1, B2, dan B3. Sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Dan untuk pengurangannya sama, yaitu vektor A dikurangi vektor B. Dibuat menjadi kolom, baik yang A ataupun yang B, dan dikurangi, yaitu A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, dan A3 dikurangi B3. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan vektor di R3. Penjumlahan dan pengurangan vektor di R3 sama dengan R2, yaitu sama-sama dijumlahkan dan sama-sama dikurangkan. Di sini dijelaskan bagaimana cara kita menjumlahkan dan mengurangi vektor yang ada gambarnya. Selanjutnya ada dot product atau skalar. Dot product atau perkalian titik adalah perkalian antar vektor, menghasilkan besaran skalar atau nilai yang tidak memiliki arah. Di sini ada aturan dot product atau skalar, di mana vektor A dikali vektor B sama dengan C. Vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak A dikali mutlak B cos theta. Sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Sama dengan vektor B dot vektor A. Jadi, vektor A dot vektor B ditambah C sama dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Jadi, vektor A dot vektor A sama dengan vektor A kuadrat. Selanjutnya ada cross product atau vektor. Cross product atau perkalian silang adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran vektor atau yang memiliki nilai dan arah. Aturan dari cross product adalah vektor A dikali vektor B sama dengan vektor C, di mana vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak A dikali mutlak B dikali sin theta dikali N. Vektor A dikali vektor B sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY dikali I ditambah AZ dikali BX dikurang AX dikali BZ dikali C ditambah AX dikali BY dikurang AY dikali BX. Jika diumpamakan bahwa CXI, yang kedua CYJ, dan yang ketiga adalah CZK, jadi vektor A dikali vektor B sama dengan min vektor B dikali vektor A, di mana vektor A dikali vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C, yang menjadikan bahwa vektor A dikali vektor A itu adalah. Di sini ada contoh soal mengenai dot product atau skalar. Jika vektor A sama dengan 3i dikurangi 5j plus 6k, dan vektor B adalah 2j, maka tentukan vektor A titik vektor B atau dot product. Vektor A dikali vektor B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Vektor A titik B sama dengan AX-nya itu titik 0 ditambah min 5 titik 4 ditambah 6 titik 0. Vektor A titik vektor B sama dengan min 10. Selanjutnya ada contoh soal cross product. Di sini ada vektor A sama dengan I plus 2J plus 3K, vektor B-nya itu min 2I plus K. Cara penyelesaiannya, vektor A dikali vektor B sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3 dikali I ditambah 3 dikali min 2 dikurangi 1 dikali 1J ditambah 1 dikali 0 dikurangi 2 dikali min 2K. Maka setelah dioperasikan hasilnya menjadi 2I dikurangi 7J ditambah 4. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.